Pada saat ini kami tengah menuju Masjid Sunan Giri. Seperti terlihat bahwa untuk mencapai Masjid Sunan Giri butuh perjuangan yang lumayan. Kami harus meninggalkan mobil kami di tempat parkir dan menggunakan ojek. Ini naik terus ke atas bukit, melewati jalan-jalan kecil dan melewati perumahan-perumahan penduduk dan gang-gang. Insya Allah mudah-mudahan kami akan sampai. Ini sudah mulai terlihat gang-gangnya, jalan-jalannya, jalan kecil melewati daerah pemakaman. Alhamdulillah, tim minal masjid ilal masjid akhirnya sampai ke Masjid Sunan Gunung Giri. Sunan Giri. Masjid ini terletak di perbukitan. Masjid yang dibangun oleh Sunan Giri ini pada tahun 1554 Masehi. Pertama sekali direnovasi adalah tahun 1857 ketika masjid sudah berusia 313 tahun. Dan renovasi yang terakhir adalah pada tahun 1982. Seperti lazimnya masjid-masjid tua di seluruh Nusantara, Masjid Sunan Giri ini punya bentuk kubah yang khas, yaitu kubah atap limas seperti yang kita lihat, ya. Dan itu masih dipertahankan sampai saat sekarang. Masjid Sunan Giri ini sudah berusia berarti 1544 tahun. Ya, tahun 1544 berarti sudah lebih daripada 500 tahun. Untuk bisa mencapai masjid ini dari tempat berhenti atau pos mobil, kita harus naik tangga. Ya, naik tangga. Turun, pulangnya pun kita akan turun, ya. Naik tangga ke bawah, ke atas, ya. Ini gerbang Masjid Sunan Giri, ya. Ini pintu masuknya. Pintu masuk Masjid Sunan Giri. Dan orang akan harus naik tangga dari bawah, dari jalan ke bawah. Pada saat ini renovasi sudah berjalan cukup signifikan. Di sini juga ada yayasan Masjid Besar Ainul Yakin Sunan Giri. Ini para tim minal masjid ilal masjid, Syekh Salim dan teman-teman. Kita melanjutkan ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah mencapai masjid yang kesekian, yaitu di daerah Gresik. Di sini kita akan mengunjungi adalah Masjid Sunan Giri Gresik. Kita lihat di sekelilingnya. Ini tempat duduk laki-laki. Kemudian di sini juga tempat duduk sebelah kiri. Ini sepertinya sudah terjadi banyak renovasi bagian depannya. Oke, kita menuju ke atas. Perlu diketahui Masjid Sunan Giri ini dikelilingi dengan 300 makam di daerah sekitar sini. Ini adalah teman-teman kami, tim pencari
fakta dan kebenaran. Ini ketua rombongan saya, Pak Ustadz. Selamat sore Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya? Semangat ya. Oke, kita telusuri dulu satu persatu bagian-bagian daripada masjid ini. Ini pintu masuk sebelah kanan. Ini sepertinya kayunya masih asli. Ini masih jati, terlihat pada dalamnya jati. Tuh, kayu jati masih terlihat pintu-pintunya. Ornamen-ornamen juga masih kelihatan seperti masih aslinya. Cuman beberapa bagian memang masih sudah direnovasi seperti yang tembok-tembok sebelah kanannya. Kehadiran masjid ini tidak terlepas dari sejarah penyebaran agama Islam, terutama di daerah wilayah Gresik yang dilakukan oleh Raden Ainul Yakin atau Raden Paku, salah seorang dari Wali Songo. Yang kita ketahui Wali Songo itu salah satunya mungkin Sunan Giri ini, Sunan Giri yang pada saat ini sedang kita kunjungi. Ini jendela utama. Sekarang kita memasuki area pintu utama. Seperti yang sudah masjid-masjid peninggalan yang penyebaran wali-wali, seperti kita ketahui ada beberapa pilar besar. Di sini sama tipikal ya, masjid-masjidnya itu selalu ada tiang-tiang yang apa itu namanya? Sama dengan masjid pesucinan. Namanya tiang apanya nih? Tiang itu istilahnya Sokoguru. Nah, di sini ada beberapa Sokoguru, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 12 Sokoguru. Bukan sama dengan masjid Jami bukan. Ini mirip-mirip ya, rata-rata tipikal masjid-masjid peninggalan para wali yang kita ketahui. Ada beberapa juga siswa, karena di keliling sini juga ada sekolahan yang terus berkembang di daerah sini. Ya, ini adalah bagian atapnya. Kalau untuk bagian-bagian ini udah banyak renovasi, tapi tiang-tiang utamanya, pilar-pilarnya seperti di atas ini sepertinya masih orisinil, masih aslinya. Nah, itu lihat tembok semuanya masih jati ini, cuman sudah dicat warna coklat, warna hijau ya. Ini adalah tangga untuk naik ke kubah ke atas. Ini tangganya, tangga untuk naik ke atas, terus ke atas ke kubah. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Ini di sebelah sisi kanan daripada masjid ada satu ruangan juga untuk dipakai untuk kegiatan ibadah di masjid di sini. Ini tumpukan Al-Quran. Ini akses untuk menuju ruang sebelah. Nah, kemudian ada 3 jendela besar-besar sebelah kanan. Ini diantaranya, ini paling akhir untuk ruang. Kita sekarang kembali ke arah ke depan, bagian depan. Nah, kita akan lihat di sini ada mimbar peninggalan. Ini sepertinya masih dipertahankan originalitasnya, keasliannya. Kita lihat Serat-seratnya kasar. kita perlihatkan kita zoom lebih dekat. Ini adalah kayu yang asli kayu, bukan dibuat. Cuman sudah dicat warna hijau dan coklat. Kemudian ini juga sepertinya orisinil ya, masih peninggalan zaman dahulu, zaman Sunan Giri. Mendapat gelar Sunan Giri karena menempatkan lokasi masjid dan pesantrennya di sebuah daerah perbukitan yang cukup tinggi di daerah Gresik sini. Salah satunya ini mimbar yang masih orisinil ya dari masjid ini. Ini kemudian ruang imam. Ruang imamnya juga mungkin kayaknya sudah direnovasi, ini bukan orisinilnya. Kelihatannya untuk soft, itu untuk arah kiblat. Ini tidak ada pengkalibrasian ya. Ini sudah sesuai dengan arah kiblat ya. Kalau seperti masjid-masjid yang lain, walau alam wasaib. Apakah sudah dikalibrasi? Walau alam ya. Itu ada ketidaktahuan kami. Nah,
Ini jam juga sudah jam modern, cuman ini model klasik. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, kita lanjut ke bagian jendela, bagian muka depan masjid. Seperti kita ketahui, tadi sudah disebutkan di muka, masjid ini dikelilingi dengan 300 makam ya. Ini kita lihat dari dalam masjid ada beberapa makam. Makam ada berjumlah 300 menurut yang saya ketahui. Bentuk arsitekturnya mendekati bentuk masjid lama aslinya yang didirikan di Sunan Giri pada tahun 1544 Masehi ya. Jadi masjid ini didirikan pada tahun 1544 ya, sangat lama sekali ya. Karena perkembangan zaman dan kondisi masjid semakin lapuk pada tahun 1857. Oke, kita kembali lagi ke area-area yang lain di tempat masjid ini. Ini ada area yang sebelah kiri, tadi yang saya kasih tahu sebelah kanan. Sepertinya ini tempat sholat untuk perempuan, wanita. Nah, ini juga sama. Oke, kita lihat ke atas. Di atas Soko Guru 4 ya. Nah, ini Soko Gurunya, salah satunya ini 1. Kemudian ini 2. 3. Soko Guru atau yang perlu diketahui adalah tiang pancang. Ya, tiang pancang. Juga dari kayu jati. Semua dari kayu jati. Cuma mungkin tidak setua masjid yang asli. Ya. Ini sepertinya adalah tambahan. Ya, ini ada dalam kipas angin. Masjid semakin lapuk karena pada tahun 1857 masjid ini berusia sekitar 313 tahun. Nah, ini dengan usia 313 tahun dilakukan renovasi atau perbaikan yang pertama. Yang paling akhir adalah renovasi yang dilakukan pada tahun 1982. Jadi ada beberapa kali renovasi masjid ini. Kita telusuri kembali ya. Bagian-bagian yang di sebelah sisi kanan masjid, sebelah kiri masjid. Ini masih berhubungan untuk dipakai untuk sholat, mungkin untuk wanita yang seperti disebutkan barusan. Oke, kita lanjut menelusuri tempat-tempat lain. Oke. Ini tangga yang harus kita turunin pada saat kita menuju ataupun kembali dari Masjid Sunan Giri. Cukup lumayan. Makam Sunannya Pangeran Sunan Giri. Pangeran Supeno anak. Anaknya. Anaknya Sunan Giri. Anaknya kan punya Raden Supeno. Oh, yang di seberang sana ya? Ya maju dikit tuh, tapi tinggi juga dia. Kalau ini makam-makam siapa? Kurang tahu saya. Oke. Ya. Nonem di situ. Di keterangannya nonem nggak ada nama. Nonim ya? Ini semua jalan-jalan juga dinamain dengan Sunan Giri. Ini Sunan Giri 18C. Dan di sini hidup juga untuk perekonomian. Banyak yang berdagang.